Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kita. Supaya kita kuat menjalani hidup ini. Dan kita boleh terus bersemangat dan bersyukur dalam hidup ini. Ingat, jangan mau menderita. Kita harus terus bersyukur di tengah-tengah pergumulan sekalipun, penderitaan sekalipun. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah reaksi kita ketika ada orang yang begitu kejam, begitu sadis, tidak memiliki rasa atau perasaan, memperlakukan kita dengan tidak baik, memukuli kita, menindas kita, mempermalukan kita, menghina kita? Bagaimanakah respon kita terhadap perilaku orang-orang yang bengis? Saudara-saudara, saya yakin pasti secara umum kita akan bereaksi, berespons dengan cepat untuk membalas. Berupaya bagaimana rasa sakit penderitaan kita ini kita balaskan kepada orang-orang yang berlaku tidak baik kepada kita. Itulah reaksi secara manusia. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita saudara-saudara, supaya kita tidak membalaskan yang jahat itu. Sama seperti Kristus yang sudah menjadi teladan bagi kita, yang tidak pernah membalaskan kejahatan manusia, tapi justru dia mengasihi sehingga orang-orang boleh diselamatkan. Bapak Ibu, coba mari kita lihat dulu ini bagaimana kita memandang ayat ini atau meresponi ayat ini. Karena firman Tuhan ini termasuk dalam perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi Kristus yang menderita untuk dosa-dosa kita, untuk menebus dosa kita, dan sehingga kita boleh hidup dan tidak mati karena dosa-dosa kita itu menjadi teladan. Karena Yesus melakukan yang terbaik, kasih yang terbaik, yaitu kasih yang berkorban. Itu di ayat 18 mari kita lihat dulu. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara-saudara, kita disuruh tunduk kepada Tuhan kita, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis.
kepada orang, kepada Tuhan kita yang memperlakukan kita dengan sadis, yang menyiksa kita, yang memukul kita, yang menghina kita, yang memfitnah kita, bahkan memperlakukan kita dengan tidak baik. Tetapi firman Tuhan ini berkata kepada kita saudara-saudara, supaya kita tunduk kepadanya. Nah, yang menjadi persoalan saudara-saudara kepada kita, bagaimana mungkin kita bisa tunduk? Nah, itu kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Jadi Kristus sudah lebih dulu meninggalkan teladan kepada kita dengan penderitaannya menanggung dosa kita. Sebab kalau kita membalas kejahatan orang lain, kesadisan orang lain dengan kejahatan juga, dengan kesadisan juga, dengan kebengisan juga, bukankah kita sama bahkan lebih jahat dari mereka? Makanya saudara-saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-19, ini yang meneguhkan kita, dan disinilah nilai hidup kekristenan kita. Supaya setiap orang bisa melihat bedanya kita, iman kita terhadap iman orang-orang yang lain. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi saudara-saudara, kalau kita sadar dengan sungguh-sungguh hati, mau menerima orang lain, mau memaafkan orang lain, mau menderita, bagaimana supaya dia menyadari kesalahan-kesalahannya, melihat kita adalah menjadi bagian daripada diri Kristus, maka itu adalah merupakan apa? Kasih karunia, anugerah kepada kita. Kalau kita bisa berbuat baik kepada setiap orang. Jadi berbuat baik itu justru anugerah. Saya pernah khotbahkan ini ilustrasi seorang yang bukan orang Kristen yang baik hati. Ketika ada seorang orang tua di satu pedesaan, dia memikul produksi tanamannya karena tidak mempunyai kendaraan. Lantas ada seseorang ya yang sambil menaiki mobil pickup, dia datang menyapa orang tua tadi yang sudah tersiok-siok itu. Dia katakan, "Bapak mau kemana?" "Ya, saya mau ke sana, Pak." Walaupun tempat yang mau dia tuju itu berbeda dengan tempat yang bapak ini mau tuju, tapi yang membawa itu pickup itu, dia katakan, "Pak, naik, Pak." Dia bawa, dia masukkan ya kan di belakang, barang-barangnya dia angkut, sampailah ke rumahnya. Padahal lewat berbeda jalurnya dengan apa yang harus dia tempuh. Orang tua tadi setelah sampai di rumahnya, dia berkata, "Terima kasih banyak untuk kebaikanmu." Terus apa yang dia katakan? Orang itu katakan, "Tidak, Pak. Justru saya yang harus berterima kasih kepada Bapak." Kenapa? Karena Bapak memberikan kesempatan kepada saya untuk berbuat baik. Bapak Ibu saudara-saudara, itu juga yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Bersyukurlah kita karena kita dikasih karunia. Apa dikatakan di sini? Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak ia harus tanggung. Bersyukurlah saudara-saudara kalau kita harus menderita, repot, menanggung beban. Karena apa? Karena hal yang seharusnya tidak kita tanggung. Kita harus berkorban, melakukan yang baik. Nah, justru karena itu saudara-saudara, ini nilai yang sangat-sangat terbalik dengan nilai-nilai dunia ini. Mana ada orang yang mau repot-repot menderita.
Tapi orang Kristen harus mau dan rela untuk menderita, bahkan bersuka cita untuk menderita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan ini berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mari kita ikuti jejak Kristus. Maka percayalah, hidup kita akan penuh sukacita. Sekalipun mungkin fisik dan psikis kita bisa menderita, tapi saya mau katakan kepada kita, roh kita itu akan bersukacita. Semoga firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan dan menghibur kami. Terlebih kepada kami yang mengalami penderitaan karena kebenaran. Sekalipun kami melakukan yang baik dan benar, tetapi masih banyak orang-orang yang menghina kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah jejak Kristus, jejak-Mu ya Tuhan boleh kami ikuti. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat, tetap menjadi orang baik, tetap menjadi orang yang beriman. Maka engkau akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.